Kisah Al-Fuzail bin Iyas. Abu Ali Al-Fuzail bin Iyas, At-Talakani lahir di Khurasan. Diriwayatkan bahwa sewaktu masih remaja, Fuzail adalah seorang penyamun. Setelah bertaubat, Fuzail pergi ke Kufah kemudian ke Mekah, di mana ia tinggal beberapa tahun lamanya hingga wafatnya pada tahun 187 Hijriah atau 803 Masehi. Nama Fuzail cukup terkenal sebagai seorang ahli hadits, dan keberaniannya mengkhotbah Khalifah Harun ar-Rasyid sering diperbincangkan orang. Fuzail pembegal dan kisah pertaubatannya. Sewaktu masih remaja, Fuzail mendirikan kemah di tengah-tengah padang pasir, yaitu di antara Marv dan Bawar. Jubahnya terbuat dari bahan kasar, topinya terbuat dari bulu domba, dan di lehernya senantiasa tergantung sebuah tasbih. Fuzail mempunyai banyak teman yang semuanya terdiri dari para pencuri dan pembegal. Siang dan malam mereka merampok, membunuh dan membawa hasil rampasan mereka kepada Fuzail karena ia adalah kepala mereka. Fuzail mengambil sesuatu yang disukainya, sesudah itu membagi-bagikan lebihan harta rampasan tersebut kepada semua sahabatnya. Ia selalu tanggap tentang sesuatu dan tak pernah alpa dari pertemuan-pertemuan mereka. Setiap anggota baru yang sekali saja tidak menghadiri pertemuan, Fuzail akan mengeluarkannya dari kelompok mereka. Suatu hari sebuah kafilah yang besar melewati daerah mereka. Fuzail dan sahabat-sahabatnya telah menanti-nantikan kedatangan kafilah tersebut. Di dalam rombongan itu ada seorang lelaki yang pernah mendengar desas-desus mengenai para perampok itu. Ketika ia melihat kawanan perampok itu dari kejauhan, ia pun berpikir, bagaimanakah ia harus menyembunyikan sekantong emas yang dimilikinya? Kantong emas ini akan kusembunyikan, ia berkata di dalam hati. Dengan demikian jika para perampok membegal rombongan, dan aku masih mempunyai modal untuk diandalkan. Ia menyimpang dari jalan raya. Kemudian ia melihat sebuah kemah dan di dekat kemah itu ada seorang yang wajah dan pakaiannya tampak sebagai seorang pertapa. Maka kantong emas itu pun lalu dititipkannya kepada orang itu yang sebenarnya adalah Fuzail sendiri. Taruhlah kantongmu itu di pojok kemahku, Fuzail berkata kepadanya. Lelaki itu melakukan seperti yang dikatakan Fuzail. Kemudian ia kembali ke rombongannya, tetapi ternyata mereka telah dibegal oleh kawanan Fuzail. Semua barang bawaan mereka telah dirampas sedang kaki dan tangan mereka diikat. Lelaki itu melepaskan ikatan sahabat-sahabat seperjalanannya. Setelah mengumpulkan harta benda mereka yang masih tersisa, menyingkirlah mereka dari tempat kejadian itu. Lelaki tadi kembali ke kemah Fuzail untuk mengambil kantong emasnya. Ia melihat Fuzail sedang berkerumun dengan kawanan perampok dan membagi-bagikan hasil rampasan mereka. Celaka, ternyata aku telah menitipkan kantong emasku kepada seorang maling, lelaki itu mengeluh. Tetapi Fuzail yang dari kejauhan melihatnya, memanggilnya dan ia pun datang menghampiri. Apakah yang engkau kehendaki? Lelaki itu bertanya kepada Fuzail. Ambillah barangmu dari tempat tadi dan setelah itu tinggalkanlah tempat ini. Lelaki itu segera berlari ke kemah Fuzail, mengambil kantong emas dan meninggalkan tempat itu. Dengan keheran-heranan teman-teman Fuzail berkata, dari seluruh kafilah itu kita tidak mendapatkan 1 dirham pun di dalam bentuk tunai, tetapi mengapa engkau mengembalikan 10.000 dirham itu kepadanya? Fuzail menjawab, ia telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku nanti. Aku hargai kepercayaannya itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Pada hari yang lain mereka membegal kafilah pula dan merampas harta benda mereka. Ketika kawanan Fuzail sedang makan, seorang anggota kafilah itu datang menghampiri mereka dan bertanya, siapakah pemimpin kalian? Kawanan perampok itu menjawab, ia tidak ada di sini, ia sedang sholat di balik pohon yang terletak di pinggir sungai itu. Tetapi sekarang ini belum waktunya untuk sholat, lelaki itu berkata. Ia sedang melakukan sholat sunat, salah seorang di antara pembegal-pembegal itu menjelaskan. Dan ia tidak makan bersama-sama dengan kalian, lelaki itu melanjutkan. Ia sedang berpuasa, jawab salah seorang. Tetapi sekarang ini bukan bulan Ramadan. Ia sedang berpuasa sunat. Dengan sangat heran lelaki tadi menghampiri Fuzail yang sedang khusyuk di dalam sholatnya. Setelah selesai berkatalah ia kepada Fuzail. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimanakah mungkin seseorang berpuasa, merampok, sholat dan membunuh orang muslim pada waktu yang bersamaan? Apakah engkau memahami Al-Quran? Fuzail bertanya kepadanya. Ya, jawab lelaki itu.
Tidakkah Allah yang Maha Kuasa berkata, orang-orang lain telah mengakui dosa-dosa mereka dan mencampur adukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang aniaya. Lelaki itu terdiam tidak dapat berkata apa-apa. Orang-orang mengatakan bahwa pada dasarnya Fuzail adalah seorang yang berjiwa satria dan berhati mulia. Apabila di dalam sebuah kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diusiknya. Begitu pula harta benda orang-orang miskin tidak akan dirampas Fuzail. Untuk setiap korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Sebenarnya, semua kecenderungan Fuzail tertuju kepada perbuatan yang baik. Pada awal petualangannya, Fuzail tergila-gila kepada wanita. Fuzail selalu menghadiahkan hasil rampasannya kepada wanita kekasihnya itu. Karena mabuk asmara, Fuzail sering memanjat dinding rumah si wanita tanpa peduli keadaan cuaca yang bagaimanapun juga. Sementara berbuatan demikian, ia selalu menangis. Suatu malam ketika ia sedang memanjat rumah kekasihnya itu lewatlah sebuah kafilah dan di antara mereka ada yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terdengarlah oleh Fuzail ayat yang berbunyi, belum tibakah saatnya hati orang-orang yang percaya merendah untuk mengingat Allah. Ayat ini bagaikan anak panah menembus jantung Fuzail, seolah sebuah tantangan yang berseru kepadanya, wahai Fuzail, berapa lama lagikah engkau akan membegal para kafilah? Telah tiba saatnya, kami akan membegalmu. Fuzail terjatuh dan berseru, memang telah tiba saatnya, bahkan hampir terlambat. Fuzail merasa bingung dan malu, ia berlari ke arah sebuah puing. Ternyata di situ sedang berkemah sebuah kafilah. Mereka berkata, marilah kita melanjutkan perjalanan, tetapi salah seorang di antara mereka mencegah, tidak mungkin, Fuzail sedang menanti dan akan menghadang kita. Mendengar pembicaraan mereka itu Fuzail berseru, berita gembira. Fuzail telah bertaubat. Setelah berseru demikian ia pun pergi. Sepanjang hari ia berjalan sambil menangis. Hal ini sangat menggembirakan orang-orang yang membenci dirinya. Kepada setiap orang di antara sahabat-sahabatnya, Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka dihapuskan. Akhirnya hanya tersisa seorang Yahudi di Bawar. Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka berdua dihapuskan namun si Yahudi tidak mau dibujuk. Sekarang kita dapat memperolok-olokkan pengikut Muhammad, si Yahudi berbisik kepada teman-temannya sambil tergelak-gelak. Jika engkau menginginkan aku untuk menghapuskan janji setia yang telah kita ikrarkan itu, maka ratakanlah bukit itu, si Yahudi berkata kepada Fuzail sambil menunjuk ke arah sebuah bukit pasir. Bukit itu tidak mungkin dapat dipindahkan oleh seorang manusia, kecuali untuk waktu yang sangat lama. Fuzail yang malang mulai mencangkul bukit itu sedikit demi sedikit, tetapi bagaimanakah tugas tersebut dapat diselesaikan? Pada suatu pagi, ketika Fuzail sangat letih, sekonyong-konyong datanglah angin kencang yang meniup bukit pasir tersebut hingga rata. Setelah melihat betapa bukit pasir itu telah menjadi rata, si Yahudi yang sangat merasa takjub itu berkata kepada Fuzail, sesungguhnya aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan menghapuskan janji setia kita sebelum engkau memberikan uang kepadaku. Oleh karena itu masuklah ke dalam rumahku, ambil segenggam uang emas yang terletak di bawah permadani dan berikan kepadaku. Dengan demikian sumpahku akan terpenuhi dan janji setia di antara kita dapat dihapuskan. Fuzail masuk ke dalam rumah si orang Yahudi. Sesungguhnya si Yahudi telah menaruh gumpalan-gumpalan tanah ke bawah permadani itu. Tetapi ketika Fuzail meraba ke bawah permadani itu dan menarik tangannya keluar, ternyata yang diperolehnya adalah segenggam penuh dinar emas. Dinar-dinar emas ini diserahkannya kepada si orang Yahudi. Islamkanlah aku, si Yahudi berseru kepada Fuzail. Fuzail mengislamkannya dan jadilah ia seorang Muslim. Kemudian si Yahudi berkata kepada Fuzail, tahukah engkau mengapa aku mau menjadi seorang Muslim? Hingga sesaat yang lalu aku masih ragu, yang manakah agama yang benar? Aku pernah membaca di dalam Taurat, jika seseorang benar-benar bertaubat, kemudian menaruh tangannya ke atas tanah, maka tanah itu akan berubah menjadi emas. Sesungguhnya ke bawah permadani tadi telah kutaruhkan tanah untuk membuktikan taubatmu. Dan ketika tanah itu berubah menjadi emas karena tersentuh oleh tanganmu, tahulah aku bahwa engkau benar-benar telah bertaubat dan bahwa agamamu adalah agama yang benar. Kisah selanjutnya, Fuzail memohon kepada seseorang, demi Allah, ikatlah kaki dan tanganku, kemudian bawalah aku ke hadapan Sultan agar ia mengadiliku karena berbagai kejahatan yang pernah kulakukan.
Orang itu memenuhi permohonan Fuzail. Ketika Sultan melihat Fuzail, terlihatlah olehnya tanda-tanda manusia berbudi pada dirinya. Aku tidak dapat mengadilinya, Sultan berkata. Kemudian ia memerintahkan agar Fuzail diantarkan pulang dengan segala hormat. Ketika sampai di rumahnya, Fuzail mengeluarkan sebuah tangisan yang keras. Dengarlah Fuzail yang sedang berteriak-teriak itu. Mungkin ia sedang disiksa, orang-orang berkata. Memang benar, aku sedang disiksa, Fuzail menjawab. Apamukah yang dipukuli? Mereka bertanya. Batinku, jawab Fuzail. Kemudian Fuzail menjumpai istrinya. Istriku, katanya, aku akan pergi ke rumah Allah. Jika engkau suka, engkau akan kubebaskan. Tetapi istrinya menjawab, aku tidak mau berpisah dari sisimu. Kemanapun engkau pergi aku akan menyertaimu. Maka berangkatlah mereka ke Mekah. Allah yang Maha Kuasa telah menggampangkan perjalanan mereka. Di kota Mekah mereka tinggal di dekat Ka'bah dan dapat bertemu dengan beberapa orang-orang suci. Untuk beberapa lama Fuzail bergaul rapat dengan Imam Abu Hanifah. Dan mengenai kekerasan disiplin diri Fuzail telah banyak kisah-kisah yang dituliskan orang. Di kota Mekah ini terbukalah kesempatan bagi Fuzail untuk berkhotbah dan penduduk kota senantiasa berbondong-bondong untuk mendengarkan kata-katanya. Nama Fuzail segera menjadi buah bibir di seluruh pelosok dunia, sehingga sanak keluarganya meninggalkan Bafat, menuju Mekah untuk menemuinya. Mereka mengetuk pintu rumah Fuzail namun Fuzail tidak menjawab. Mereka tidak mau meninggalkan tempat itu, maka naiklah Fuzail ke atap rumahnya dan dari sana ia berseru kepada mereka. Wahai penganggur-penganggur, semoga Allah memberikan pekerjaan kepada kalian. Berkali-kali Fuzail mengucapkan kata-kata pedas seperti itu sehingga semua sanak keluarganya menangis dan lupa diri. Akhirnya karena putus asa untuk dapat bercengkerama dengan Fuzail, mereka pun meninggalkan tempat itu. Fuzail masih tetap di atas atap dan tidak mau membukakan pintu rumahnya. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya. Agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru, mudah-mudahan bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah, amin ya Allah.